Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala rasulillah, aminillahi ala wahyi, wa azaimi amri, khatima lima sabak, wal fatihi lima stuqbil, wal muhaimin ala dhalika kulli, sahibis sakin, al madfuni bil madinah, al mansuri al muayyad, abis zahra'i Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-madrumin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, kita berada dalam ayyam syahrul Ramadan al-mubarak, berada dalam hari-hari bulan yang penuh barakah dan mulia ini, fi diyafatir rahman, dalam jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita takhayal min Rabbul Jalal? Pernah kita berkhayal dengan Allah yang Maha Agung, dengan keadaan kita yang penuh dengan kesalahan, keburukan, dosa, yang selalu mengulang-ulangi dosa dan maksiat. Yang akan saya bahas dalam kultum hari ini adalah rahmat Allah yang luas. Ilahi ana asaitu, ya Allah, kami menyadari bahwa kami orang yang bermaksiat kepadamu. Wa ana mudnibin, mengakui bahwa diri saya pribadi khususnya adalah orang yang penuh dosa. Tapi apakah para pemirsa tahu, walaupun kita mengakui dengan perbuatan buruk kita, dosa yang sangat banyak dalam jiwa kita, dalam raga kita, yang menumpuk di punggung kita, mengakui bahwa kita mempunyai dosa yang sangat agung, sangat besar, sangat banyak. Tapi Allah selalu mengajak kita untuk kembali kepadaku, kembalilah kepadaku. Sebagian orang ahli irfan, ulama irfan, Syekh Ali Mayahi mengatakan bahwa ayat yang tadi awal saya baca di surat Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang paling memiliki kata penuh kasih dan sayang. Di sana disebutkan bahwa Allah berfirman, Qul ya ibadi. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan segala keburukannya. Allah masih memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, bukan memanggil ya mukhalafati, duhai yang telah menentangku, atau ya aduwi, atau musuh-musuhku. Allah tetap dengan penuh kasih sayangnya mengatakan ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim, duhai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asalah kalian dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunub jami'an, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam riwayat Anas Safwan adalah salah satu sahabat Imam Ja'far as-Sadiq salamullah alaih, pernah masuk di rumah kediaman Imam Ja'far dan melihat Imam Ja'far sedang sholat, dan Safwan duduk di belakang Imam Ja'far. Setelah salam, Imam Ja'far mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma la taqnatni min rahmatik, ya Allah, jangan engkau putuskan aku dari rahmatmu. Lalu mengeraskan suaranya Imam berkata, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun, sesuai dengan ayat surat Al-Hijr ayat 56, bahwa Imam Ja'far berkata, Allahumma la taqnatni min rahmatik, ya Allah, jangan putuskan daku dari rahmatmu.
Karena apa? Imam mengeraskan suaranya. Waman yaknat min rahmati rabbi. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, ialah orang yang tersesat. Apakah antum semua mungkin pernah mendengar cerita tentang di zaman Imam Ali Zainal Abidin salamullah alaih, bahwa seperti saat ini, di bulan yang ini, di bulan Ramadan ini, bahwa salah satu orang yang tua renta duduk di hadapan rumahnya, terkenal dengan tidak beribadah sama sekali, tidak sholat dan tidak berpuasa. Salah satu sahabat Imam Zainal Abidin melewati depan rumahnya dan bertanya, kenapa engkau tidak lagi berpuasa dan tidak lagi sholat? Seorang tua renta itu berkata bahwa tidak ada lagi jalan bagiku untuk diampuni dosaku. Sahabat Imam mendatangi Imam Zainal Abidin dan menceritakan hal tersebut. Lalu Imam mendatangi seorang tua renta tersebut dan berkata, apa yang telah engkau kerjakan sehingga tidak lagi mengerjakan sholat, tidak lagi mengerjakan ibadah puasa yang sebuah kewajiban bagi hamba Allah? Ya Maulana, ya Ibn Rasulillah, duhai junjunganku putra Rasulillah, aku telah melakukan jarimah, kriminal yang sangat melampaui batas. Imam berkata, apa itu? Seorang tua renta tersebut berkata bahwa saya dulu pernah bekerja kepada salah satu khalifah dan memintaku untuk menaatinya dengan segala yang kumiliki, baik dengan amalku, keluargaku, bahkan dengan agamaku. Dan ku diperintahkan untuk membunuh hampir dari 98 orang. Ketika aku hendak membunuh untuk ke-99 orang yang hendak aku bunuh berkata, duhai hamba Allah, apa yang telah kau lakukan dengan membunuh 98 keluarga Rasul, cucu-cucu Ar-Rasul, Bani Alawiyin, keturunan Amirul Mukminin Ali? Apa yang hendak engkau katakan di hadapan Rasulullah dengan membunuh 98? Ketika aku hendak membunuh untuk yang ke-99, aku mengurungkan diri, ya Ibn Rasulillah, duhai putra Rasulullah. Namun aku teringat lagi dengan janjiku kepada khalifah untuk mengikuti dan menaatinya, dan aku bunuh orang yang ke-99 itu. Saat ini, ya Ibn Rasulillah, aku telah berputus asa dari rahmat Allah karena telah melakukan kriminal yang melampaui batas, membunuh 99 cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tentu ibadah apa lagi yang bisa Allah terima dengan dosa yang telah kuperbuat? Lalu Imam Zainal Abidin berkata, qala wallah an ya'su min rahmatillah ashaddu min qatlahu 99 alawiyin. Sungguh demi Allah, Imam Zainal Abidin berkata, keputusasaanmu kepada rahmat Allah lebih buruk dari engkau membunuh 99 orang yang tak berdosa dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tahu kita sebagai pemuda, khususnya anak pribadi, bahwa selalu bergelimang dosa, bermaksiat, yang mungkin tobat hari ini, esoknya kembali melakukan dosa tersebut, atau dosa mungkin yang lain lagi, kembali bertobat, esoknya melakukan dosa kembali. Tapi Allah selalu mengatakan, tobatlah, kembalilah kepadaku, jangan berputus asalah kepadaku. Sehingga Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, tuba, thumma tuba, thumma tuba. 3 kali Imam mengulanginya, bertobatlah, lalu bertobatlah, lalu bertobatlah. Hatta yarghamu anama syaitan, hingga membuat syaitanlah yang putus asa. Kita harus membuat syaitanlah yang berputus asa, bukan kita sendiri yang berputus asa atas rahmat Allah. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan dalam kitab I'lamuddin halaman 279, anna Allah Ta'ala qala fi hadis al-qudsi, bahwa Allah berfirman di hadis qudsi, ahli ta'ati fi dhiyafati, orang yang
taat kepadaku berada dalam jamuanku, jamuan rezeki, nikmat dan segalanya. Sebaliknya, wa ahli ma'siyati, orang yang bermaksiat kepadaku, la aisuhum min rahmati, orang yang bermaksiat kepadaku, janganlah kalian membuat mereka putus asa atas rahmatku. Janganlah membuat putus asa orang ahli maksiat kepada rahmat Allah. Karena Allah mengatakan, wa intabu fa inna habibahum, ketika mereka bertobat, sesungguhnya akulah kekasih mereka. Wa inda'u fa ana mujibuhum, ketika mereka ahli maksiat berdoa, akulah yang mengijabahi doa mereka. Wa in maradu fa ana tabibuhum, Allahu akbar, ketika mereka sakit, sesungguhnya akulah yang menyembuhkan mereka. Kita bisa membayangkan, ahli maksiati, Allah masih memberikan inayahnya, rahmatnya kepada orang dari hamba-hambanya yang bermaksiat. Sungguh kita berada dalam bulan yang penuh rahmat, penuh barokah ini, dalam jamuan Allah, jamuan rahmat Allah yang sangat luas dan besar. Marilah kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, untuk berharap selalu dengan rahmat Allah. Disebutkan bahwa doa Abu Hamzah Tsumali, petikannya sebagai berikut: afataraka ya Rabbi tukhlifu dununana au nukhayyibu amalana. Afataraka ya Rabbi, apakah mungkin ya Rabb, engkau ya Rabb mengingkari prasangka baik kami, wa tukhayyibu amalana, dan mengecewakan harapan kami kepadamu. Ya Rabb, kami meyakini bahwa engkau Ghafurur Rahim, pengampun yang maha pengasih, dan kami berharap dengan seluasnya ampunanmu, dengan besarnya ampunanmu, kami memohon kepadamu ya Rabb di bulan ini untuk engkau ampuni segala dosa kami. Engkau kokohkan kami agar tidak selalu jatuh dalam maksiat yang membuat kami berputus asa dengan banyaknya dosa yang kami perbuat, putus asa dengan rahmat. Alhamdulillah, sebagaimana Amirul Mukminin berkata, saya bangga menjadi hambamu ya Rabb, dan alhamdulillah, saya juga bangga memiliki Tuhan sepertimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.